Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Namun, sebelum belajar tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mudah-mudahan kita selama pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama unsur-unsur tari, yang kedua nilai dan makna dalam musyawarah, dan yang terakhir kita akan menyusun teks pidato yang nantinya kalian bisa bacakan. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Tentu akan sangat menyenangkan, bukan? Yuk kita mulai. Nah, coba sebelumnya Ibu ingin bertanya, menjaga persatuan dan kesatuan apakah hanya tugas pemimpin? Nah, tentu tidak, bukan? Jadi, menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas kita semua. Nah, kemarin kalian sudah membaca cerita tentang Sudin, di mana Sudin harus berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato, dan di sana Sudin diberikan penginapan karena harus berada 3 hari. Nah, ketika malam hari, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Nah, Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Nah, anak-anak coba bisa perhatikan teks di halaman 91. Ya. Dua orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Wow, sangat unik sekali, bukan, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat tersebut? Nah, anak-anak, sudah adakah yang pernah melihat langsung tari piring yang dipertunjukkan? Nah, suatu tarian terdapat atau tersusun atas beberapa unsur yang membentuk suatu kesatuan, di mana setiap tarian tersebut memiliki keunikan tersendiri. Nah, keunikan tersebut tercipta karena perbedaan dari setiap daerah akan unsur-unsur tersebut. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal unsur-unsur dalam tarian. Nah, yang pertama, unsur tarian itu ada gerak, ya. Kalian bisa lihat di buku temanya itu halaman 92. Yang pertama itu gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, ya. Gerak tari terbagi atas dua macam, gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Nah, sekarang unsur yang kedua, tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Nah, tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Nah, yang ketiga, unsur yang ketiga dalam tari itu ada tata rias. Nah, dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Nah, alat-alat rias yang digunakan biasanya meliputi bedak, lipstik, ya, pensil alis, dan perona mata, serta perona pipi.
Nah, tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Nah, yang keempat itu ada iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Nah, sekarang yang kelima, properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tarian yang akan ditampilkan. Dan yang terakhir, yang nomor 6 itu ada tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya ya. Nah, tempat pertunjukan tari itu biasanya disebut panggung. Nah, secara umum, jenis pentas tari ada 2, pentas tertutup dan pentas terbuka. Nah, pentas tertutup itu diadakan di dalam ruang, gedung atau aula atau yang biasa kita sebut dengan indoor ya. Nah, sebaliknya pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, itu adalah 6 tema dalam seni tari. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian dalam kegiatan Ayo Mencoba. Di sini kalian silahkan mencari salah satu tarian daerah yang dilakukan secara berpasangan. Kemudian kalian perhatikan unsur-unsur tari dalam tarian tersebut. Silahkan Ananda semua catat pada buku laporan. Kemudian nanti silahkan sampaikan ke ibu bapak guru kalian ya. Nah, di sini Indonesia kan merupakan negara yang kaya sekali akan budaya ya, tariannya, lagunya, bahasanya. Nah, kita sebagai pelajar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia juga bisa dilakukan dalam bentuk mengapresiasi kebudayaan tersebut ya, seperti yang dilakukan Sudin. Sudin sangat mengapresiasi tarian-tarian daerah yang ditampilkan dalam acara gelar pentas tersebut ya. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan ke bagaimana pentingnya kita sebagai masyarakat juga dalam bermusyawarah ya. Terlihat cerita Sudin yang ingin berangkat pergi ke kota untuk mengikuti lomba pidato itu sangat sulit, tidak ada biaya ya. Namun berkat musyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari sila keempat Pancasila itu ya. Sangat bagus sekali ini masyarakat mendukung Sudin untuk lomba ke kota tersebut ya, yakni bunyi sila keempatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam kelompokmu kita akan memberikan contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan kalian ya. Terus tuliskan hasil diskusinya pada tabel berikut. Oke, silahkan kalian tuliskan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan kalian, di mana tema-temanya itu ada tentang semangat kekeluargaan, bermusyawarah, dan gotong royong. Contoh-contoh kegiatannya silahkan kalian tuliskan pada tabel tersebut ya. Nah, sekarang terus dalam kehidupan di sekolah, bermusyawarah kan sangat penting. Nah, kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, tidak semua kegiatan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ternyata ada kegiatan yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah loh. Nah, Ibu punya contoh, misalkan kalian sedang ulangan. Kira-kira tepat tidak musyawarah dilakukan ketika ulangan? Nah, tentu tidak, bukan. Terus misalkan kalian bermusyawarah ketika dites sama ibu, misalkan di sekolah ya, kita bermusyawarah sama teman misalkan. Nah, tentu itu tidak baik dilaksanakan ketika dalam ulangan atau tes, karena ketika ulangan
atau dalam tes itu kalian harus benar-benar menggunakan kemampuan kalian dalam ujian tersebut ya. Nah, tidak baik untuk bermusyawarah. Jadi di sini ibu akan mengajak kalian untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan musyawarah ataupun kegiatan yang tidak bisa dilakukan dengan musyawarah. Silahkan kalian catat contoh-contoh kegiatannya pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya ibu akan mengajak kalian dalam kegiatan membaca. Simak bacaannya pada halaman 95. Yuk bareng-bareng membaca bersama ibu. Nah, di sini ada teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Nah, kemudian hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Nah, sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke sekolah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida tak bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah, kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Nah, Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Nah, pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran. Nah, dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Nah, kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju.
Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Wow, cerita ini sangat menginspirasi ya. Betapa Ida sebagai ketua kelas ini bisa mencontohkan teman-temannya bahwa kegiatan mencontek itu tidak baik karena merupakan cikal bakal korupsi kecil-kecilan. Ih, seram bukan? Nah, jadi kalian buat teman-teman juga seperti yang Ibu contohkan tadi bahwa tidak semuanya kegiatan bisa dilakukan dengan musyawarah ya. Nah, salah ini merupakan contoh sikap atau cerita yang bisa kita teladani dari Ida ya. Nah, di sini kalian boleh buat pertanyaan sebanyak-banyaknya nih tentang cerita tersebut. Nah, berilah pertanyaanmu kepada teman kalian. Silahkan dicatat di buku catatan kalian. Nah, sekarang terakhir kita akan melakukan kegiatan berlatih. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat teks pidato yang bertema gotong royong. Nah, nanti kalian silahkan buat teksnya, kemudian bacakan. Ya, itu pelaporannya bisa kalian buat videonya, kemudian kirim ke Ibu Bapak Guru. Oke. Nah, di sini tapi sebelumnya Ibu akan memberikan informasi bahwa dalam pidato itu harus memuat 6 bagian. Yang pertama itu harus adanya salam pembuka. Salam pembuka itu seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Terus yang kedua itu harus adanya pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Misalkan kalian akan membahas tentang gotong royong. Nah, diberikanlah pendahuluan bahwa di sini saya akan membahas tentang temanya gotong royong seperti itu. Dan yang ketiga harus adanya inti. Nah, inti ini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Ya, jadi dijelaskan bahwa gotong royong itu seperti apa dari definisi contoh ataupun misalkan kegiatan-kegiatan gotong royong itu apa, kalian silahkan jelaskan di bagian inti ya. Dan yang keempat itu keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima harus ada penutup. Penutup ini menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir harus adanya salam penutup. Nah, itu adalah unsur-unsur yang harus adanya dalam pidato ya. Pidato nanti akan dinilai oleh ibu dan bapak guru ya. Semangat berlatih, pokoknya kalian kembangkan diri lewat keberanian dalam berpidato. Bagus loh skill tersebut. Nah, di sini alhamdulillah pembelajaran sudah selesai bersama Ibu. Mudah-mudahan video yang Ibu buat ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan di-subscribe, di-komen, di-like, di-share boleh, di-download juga boleh. Siapa tahu untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa putar-putar terus. Ya, nah untuk menutup pembelajaran kali ini kita tutup lagi dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah. Nah, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya tetap semangat, jaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.